Ya, Kevin Dix segera perkuat timnas Indonesia. Media Belanda langsung tantang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan 67 tahun tidak terkalahkan, China takut tubuh emasnya hancur oleh timnas Indonesia. Dan Kelvin Verdong, ungsung hero di tubuh timnas Indonesia. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Adanya kabar back FC Copenhagen, Kevin Dix akan segera memperkuat timnas Indonesia, membuat media Belanda langsung menantang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku itu tiba di Jakarta pada Kamis 10 Oktober lalu untuk bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kedatangan Kevin Dix di Indonesia awalnya diberitakan oleh pengamat sepak bola Ilan Al-Katiri yang diunggah melalui akun Instagramnya. Ya, selang beberapa hari, Erick Thohir pun mengunggah foto dirinya bersama Kevin Dix usai makan siang bersama pada Sabtu 12 Oktober 2024 siang. Dan mantan Presiden Inter Milan ini mengkonfirmasi bahwa Kevin Dix akan segera menjadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Ya, Kevin Dix sendiri sudah santer diisukan sekitar 4 tahun lalu untuk dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kini pemain incaran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sejak lama itu pun akan segera memperkuat skuad Garuda. Kalau tidak ada aral melintang, proses naturalisasi back FC Copenhagen ini diharapkan rampung sebelum timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Ya, pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang diikuti oleh timnas Indonesia. Menariknya, kehadiran Kevin Dix di Jakarta segera membela timnas Indonesia turut disoroti oleh media Belanda yang bernama Voetbal Premier. Kevin Dix menjadi pemain selanjutnya yang resmi bermain untuk Indonesia, menurut laporan Asosiasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Tulis Voetbal Premier di Instagramnya. Back yang pernah bermain untuk Feyenoord dan Vitesse ini menyusul pemain seperti Mace Hilgers dan Elene Render, lalu ada Tom Hay dan Martin Paes yang bermain untuk Garuda, ujar media tersebut. Dan lebih lanjut, media Belanda ini pun seakan menantang timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026 jika sudah diperkuat oleh Kevin Dix nantinya. So, dengan adanya Kevin Dix, apakah menurut Anda Indonesia akan mencapai Piala Dunia? Tulis Voetbal Premier lagi. Ya, sebagai informasi, nantinya dua tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjut ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket yang tersisa. Dan kita beralih ke informasi bola lainnya. Nah, ketakutan terbesar publik China menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia, tubuh emas yang terjaga selama 67 tahun hancur. Timnas Indonesia akan bertanding ke Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pada matchday keempat fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, beranjak dari hasil mengecewakan di laga sebelumnya melawan Bahrain, Timnas Indonesia harus bangkit untuk mengamankan poin penuh melawan tuan rumah China. Dengan persiapan yang cukup diharapkan tim besutan Shin Tae-yong mampu memetik kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Sementara itu, skuad timnas China justru baru tiba di negara sendiri pada Sabtu 12 Oktober usai menjalani penerbangan dari Adelaide, Australia. Publik negeri tirai bambu sebenarnya optimis menyambut pertandingan melawan Indonesia, namun ketakutan terbesar mereka tak bisa ditutupi. Lewat media lokalnya, publik China tak bisa menampik kekuatan besar timnas Indonesia dengan para pemain naturalisasinya. Dan kali terakhir, kedua tim bertemu di kualifikasi Piala Asia 2013. China mampu menang dengan skor 1-0 di kandang sebelum imbang di markas Indonesia dengan skor 1-1. Ya, 10 tahun sebelumnya, China masih bisa membantai Indonesia dengan skor 5-0 di Piala Asia 2004. Tapi kini cerita bisa berbeda. Timnas China dinilai akan sangat sulit dalam meraih kemenangan ketika melawan timnas Indonesia.
kekhawatiran pun semakin menjadi. Ya, kalau rekor 67 tahun tidak terkalahkan dari Indonesia akan membuat tubuh emas timnas China hancur oleh Indonesia dalam pertandingan nanti. 20 tahun setelah kemenangan besar di Piala Asia 2004, timnas China akan sangat sulit meraih kemenangan, apalagi kemenangan besar. Kedua tim sudah bermain sebanyak 13 kali. Timnas China sudah menang 9 kali, seri 3 kali, dan kalah sekali dari Indonesia. Dan satu-satunya kekalahan yang diderita pada laga tandang di babak kualifikasi Piala Dunia 1958 dengan skor 2-0. Masyarakat China berharap pada pertandingan nanti, rekor 67 tahun tidak terkalahkan dari Indonesia dan tetap terjaga. Jangan biarkan tubuh emas China dipatahkan dan hancur oleh timnas Indonesia. Tulis 163.com. Ya, kekalahan dari timnas Indonesia memang menghantui China. Pasalnya hasil itu akan membuat mereka tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu timnas Indonesia benar-benar harus bisa mengamankan poin penuh dari China demi menjaga asa untuk lolos ke putaran final. Hasil di Bahrain memang mengecewakan, tapi timnas Indonesia harus bangkit dalam menyongsong kemenangan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, meski kecewa dan murka, tapi skuad Garuda tetap berdiri tegak dan kini kembali siap berjibaku melawan China. Dan tak bermaksud menafikan tuan rumah, timnas Indonesia sedikit lebih dijagokan sebab Dragon Team, julukan timnas China, sudah mengalami 3 kekalahan beruntun dari Jepang, Arab Saudi, dan terakhir dari Australia. Sementara itu timnas Indonesia belum pernah kalah dengan tuayan 3 hasil seri melawan Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Dan meski begitu, anak-anak asuh Shin Tae-yong tetap harus ekstra waspada karena bukan tak mungkin China akan menjadikan Indonesia sebagai momen guna menyudahi keterpurukan. Ya, salah satu pemain yang sepertinya masih masuk starting 11 adalah Kelvin Verdonk. Pada 3 laga kemarin, pemain milik NEC Belanda ini tampil sebagai starter dan tak tergantikan. Ya, fisik dan stamina pemain berusia 27 tahun ini sungguh mengagumkan. Padatnya jadwal di kasta tertinggi Belanda Eredivisie tak membuatnya loyo sama sekali. Hal tersebut diakui mantan pelatih fisik timnas Indonesia Nur Sailan. Dalam pengamatannya, Nur Sailan bahkan menyebut Kelvin Verdonk sebagai pemain timnas Indonesia yang punya stamina paling bugar. Kelvin Verdonk itu fisiknya sangat bugar. Sepanjang 90 menit ikut membantu serangan, fokus menjaga pertahanan tidak hilang. Puji Nur Sailan via kanal YouTube Bicara Bola besutan dari Akmal Marhali. Ya, Kelvin Verdonk memang luar biasa, tak kenal letih. Perannya sebagai pemain bertahan dan kadang sebagai penyerang sayap membuat pemain keturunan Belanda Aceh itu tak pernah berhenti berlari. Dan dia pun seolah-olah memiliki selusin paru-paru. Bagaimana tidak, hanya punya 2 atau 3 hari setelah melakoni kompetisi domestik, Kelvin Verdonk sudah harus kembali terbang ke Bahrain untuk bergabung dengan rekan-rekannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan menurut Nur Sailan, fisik Kelvin Verdonk dan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri memang sangat terjaga. Itu kan karena mereka rutin bermain setiap minggunya ya, kata Nur Sailan. Ya, peran pelatih, kata Nur, punya peran yang sangat penting juga. Tidaklah mudah untuk menentukan pemain yang akan diturunkan, apalagi di starting 11 di tengah jadwal klub yang padat. Pasalnya, pelatih harus benar-benar bisa melihat kesiapan pemain, baik fisik ataupun mental, terlebih dalam duel-duel berat dan juga ketat. Coach Shin Tae-yong itu punya peran yang sangat krusial dalam pemilihan pemain. Dia itu kan harus melihat kesiapan pemain, mulai dari fisik yang prima sampai perubahan cuaca para pemain diaspora yang mayoritas berlaga di Eropa, kata Nur Sailan. Ya, semoga saja dalam lawatan ke China tak cuma Kelvin Verdonk, tapi semua pemain bisa tampil dengan kebugaran maksimal untuk meraup 3 poin pertama. Bisa dan pasti bisa.